semua, berjumpa kembali bersama saya Risa Riani dari SMK Negeri 2 Moratewe. Pada kesempatan ini kembali saya berbagi materi pendidikan agama Katolik untuk peserta didik di tingkat SMA SMK kelas 10 tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Adapun tujuan dari materi keluhuran manusia sebagai citra Allah adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu memahami diri dan sesamanya sebagai citra Allah yang bersaudara satu sama lain, sehingga mampu menghargai sesamanya seperti menghargai dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua orang. Bahkan Engkau telah mengutus Roh-Mu sendiri tinggal dalam hati setiap insan. Dan Engkau menghendaki kami saling mengasihi sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka semua dengan kasih yang sama, dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang agar mereka bersatu, seperti Yesus sendiri bersatu dengan Dikau. Kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka semua tekun mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Bebaskanlah kami dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan, cekcok, iri hati, dengki, fitnah, dan sikap hanya mementingkan diri sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pembelajaran yang lalu, kita telah belajar bahwa Allah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan. Setiap orang mempunyai martabat yang sama di hadapan Allah. Pada pembelajaran ini akan dibahas kekhasan yang lain dari manusia, yang membedakan manusia dari ciptaan lain di bumi ini, dan yang membuat manusia lebih mirip dengan Sang Penciptanya. Selanjutnya, manusia dipanggil Allah untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan, yaitu dengan memberikan diri dan membangun kasih persaudaraan sebagai makhluk yang bermartabat secara penuh. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, maupun golongan. Karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Dalam pembelajaran ini, para peserta didik diharap mendapat penyadaran tentang luhurnya manusia sebagai citra Allah yang harus disyukuri. Pada bagian A, mengamati kasus pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam setiap konflik atau pertikaian yang terjadi dimanapun selalu muncul tokoh yang mengupayakan dialog dan perdamaian. Hal ini sejatinya karena manusia selalu merindukan sebuah persaudaraan di antara sesama sebagai makhluk yang bermartabat secara penuh. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat. Sebagai makhluk yang bermartabat, manusia memiliki di dalam dirinya akal budi, rasa, hati, dan kehendak. Manusia menggunakan akal budi untuk mencari kebenaran. Manusia menggunakan perasaan untuk menilai kebaikan. Manusia menggunakan hatinya untuk memutuskan apa yang baik, dan manusia menggunakan kehendak untuk memilih kebaikan. Istilah martabat berasal dari kata dignity yang berasal dari bahasa Inggris. Dignitas, dignus yang berasal dari bahasa Latin yang berarti layak, patut, wajar. Secara singkat, martabat berarti konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seorang pribadi. Karena bernilai itulah maka manusia tidak dapat dijadikan objek diperalat
diperbudak atau dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Santo Thomas Aquinas memandang manusia sebagai makhluk bermartabat karena statusnya sebagai citra Allah yang memiliki similitudo damimago Dei. Similitudo adalah keluhurannya atas makhluk ciptaan yang lain, sedangkan imago lebih menunjukkan pada panggilan terdalam untuk bersatu dalam hidup ilahi yang mencirikan manusia sebagai makhluk bermartabat. Pada bagian B, kita akan mengetahui bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Baca dan renungkanlah bacaan kitab suci dan ajaran gereja berikut yang terdapat dalam Mazmur bab 8 ayat 2-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatlah jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas di arus lautan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 357, 358, 360 berbunyi demikian. Dalam 357, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mampu mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptaannya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta yang tidak dapat diberikan suatu makhluk lain sebagai penggantinya. Dalam artikel 358, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat yang demikian? Itulah manusia. Sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia. Untuk dialah langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan. Allah sebegitu prihatin dengan keselamatannya, sehingga ia tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk dia. Allah Maha tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya dan memperkenalkan ia duduk di sebelah kanannya. Dalam artikel 360, umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama, karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Pandangan yang menakjubkan yang memperlihatkan kepada kita umat manusia dalam kesatuan, asal yang sama dalam Allah, dalam kesatuan kodrat, bagi semua disusun sama dari badan jasmani dan jiwa rohani yang tidak dapat mati dalam kesatuan tujuan yang langsung dan tugasnya di dunia.
Dalam kesatuan pemukiman di bumi dan menurut kodrat, semua manusia berhak menggunakan hasil-hasilnya, supaya dengan demikian pertahankanlah dalam kehidupan dan berkembang dalam kesatuan dan tujuan adikodrati Allah sendiri, dan semua orang berkewajiban untuk mengusahakan dalam kesatuannya daya upaya untuk mencapai tujuan ini dalam kesatuan tebusan yang telah dilaksanakan Kristus untuk semua orang. Mazmur 8 ayat 1-10 menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua ciptaan dan merefleksikan kemuliaan manusia. Dengan demikian, manusia sebagai citra Allah berarti manusia diberi tugas untuk melakukan apa yang Allah buat, yaitu berkuasa atas ciptaan lain. Manusia sungguh akan menjadi gambar Allah kalau ia sungguh melaksanakan tugas, yaitu sesuai dengan kehendak pencipta. Maka tugas manusialah meneruskan kodrat penciptaan Allah di dunia ini, dengan meneruskan dan melestarikan kehidupan serta melaksanakan kekuasaan atas ciptaan lainnya. Untuk dapat melaksanakan tugas itu, manusia dibekali oleh Allah, yaitu berkat-Nya, dan terutama dengan kemampuan intelektual. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan, karena semua manusia adalah sama, umat Tuhan, dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, ia akan membenci Tuhan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.